Blok 15, keterangan aktivitas sekolah dan biaya pendidikan. Blok ini hanya ditanyakan untuk penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah. Informasi yang dikumpulkan dalam blok 15 berkaitan dengan kegiatan penunjang pendidikan, di antaranya, sarana transportasi, beasiswa atau bantuan pendidikan, biaya transportasi, uang saku, rincian biaya pendidikan, kegiatan belajar di luar jam sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Blok ini juga mengumpulkan informasi untuk kebutuhan data dan informasi rencana pelaksanaan program makanan tambahan bergizi bagi anak sekolah. 1501, ditanyakan, apakah nama bersekolah di sekolah negeri atau swasta? Satuan pendidikan nonformal paket A, B, C dimasukkan ke kategori sekolah negeri. 1502, ditanyakan, apakah sarana transportasi yang biasa digunakan nama saat ke sekolah? Sarana transportasi ini adalah yang biasa digunakan untuk pergi atau berangkat dari rumah ke sekolah. Jika responden menggunakan 2 atau lebih jenis transportasi, sarana transportasi yang biasanya digunakan ke sekolah adalah pilih yang paling sering digunakan. Jika sama-sama sering digunakan, pilih yang terjauh jaraknya, jika masih sama maka pilih yang membutuhkan waktu tempuh terbanyak, dan jika masih sama juga maka pilih yang membutuhkan biaya terbesar. 1503, dalam 3 bulan terakhir, apakah nama belajar di luar jam sekolah? Belajar yang dimaksud yaitu mempelajari materi yang berkaitan dengan kurikulum atau materi pembelajaran di sekolah. Termasuk mengikuti bimbingan belajar, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah dan les privat. Pendalaman atau pengayaan materi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sebagai penambahan jam belajar oleh sekolah meskipun pada saat pulang sekolah, tidak termasuk belajar di luar jam sekolah. Pertanyaan 1503-1509 terkait kegiatan belajar di luar jam sekolah, dengan referensi waktu 3 bulan terakhir. 1504, ketika belajar di luar jam sekolah, 1503 berkode 1, di mana biasanya nama belajar? Kode 1, rumah sendiri, yaitu rumah responden. Kode 2, bukan rumah sendiri, seperti rumah teman, rumah tetangga, rumah famili, atau rumah lainnya. Kode 3, sekolah, yaitu di lingkungan sekolah atau kampus atau tempat menempuh pendidikan. Kode 4, tempat umum, misalnya di perpustakaan umum, taman, kafe, rumah makan atau lembaga bimbingan belajar. 1505, ketika belajar di luar jam sekolah, apakah biasanya nama belajar secara berkelompok? Belajar berkelompok di sini adalah minimal diikuti 2 orang, baik dengan teman satu sekolah atau tidak, dengan bantuan pembimbing atau tidak, guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelajaran sekolah. 1506, ketika belajar di luar jam sekolah, apakah biasanya nama dibantu oleh pembimbing? Pembimbing di sini adalah orang yang membimbing, menuntun, mengajari atau memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami suatu persoalan sehingga ia sanggup mengatasi persoalan tersebut. 1507, jika dibantu oleh pembimbing. 1506 berkode 1, siapa yang biasanya membimbing? Kode 1, guru privat adalah orang yang memberi pelajaran privat, di rumah, bukan di sekolah, dengan dibayar. Termasuk apabila guru sekolahnya yang didatangkan ke rumah. Kode 2, orang tua atau wali. Kode 3, famili, jika yang membimbing belajar adalah keluarga, kerabat, atau sanak saudara tanpa dibayar. Kode 4, lainnya, misalnya teman sekolah. Jika yang membimbing belajar lebih dari 1 orang, maka yang dicatat adalah orang yang paling sering membimbing. 1508, ditanyakan, dalam 3 bulan terakhir, berapa hari dalam seminggu biasanya nama belajar di luar jam sekolah? Lingkari salah satu dari 3 pilihan jawaban yang ada. 1509, dalam sehari, berapa lama biasanya belajar di luar jam sekolah? Tuliskan lamanya responden belajar di luar jam sekolah dalam satuan menit. Pertanyaan 1510-1513 terkait pelaksanaan program makanan tambahan bergizi bagi anak sekolah. Ditanyakan untuk ART 5 tahun ke atas yang masih bersekolah pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat. 1510, dalam seminggu, seberapa sering biasanya sarapan atau makan pagi? Pertanyaan ini untuk melihat kebiasaan sarapan atau makan pagi sebelum memulai aktivitas belajar di sekolah. Sarapan atau makan pagi yang dimaksud bukan hanya makanan berat, bisa sesuai dengan kebiasaan responden di masing-masing daerah, seperti pisang, ubi, susu atau snack ringan. 1511, ditanyakan, dalam seminggu terakhir, apakah membawa bekal ke sekolah? Bekal ini adalah apapun yang dibawa ke sekolah sebagai bekal, dalam bentuk makanan atau minuman, baik ringan, sedang atau berat. Jika dalam seminggu terakhir ART yang bersangkutan tidak masuk sekolah karena sakit atau hal lainnya, isikan kode sesuai kebiasaan ART ketika masuk sekolah.
15-12. Dalam seminggu terakhir, apakah berlangganan makanan di sekolah? Berlangganan apabila siswa atau orang tua atau wali melakukan pembayaran secara berulang-ulang di awal atau di akhir periode tertentu untuk mendapatkan produk makanan di sekolah secara rutin. Pihak yang menyediakan makanan tidak harus dari pihak sekolah, bisa berasal dari sekolah, komite sekolah, kantin atau pihak ketiga. 15-13, ditanyakan, apakah pernah mendapatkan program makanan tambahan di sekolah? Program makanan tambahan di sekolah dapat bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah. Makanan tambahan di sini adalah berbagai jenis makanan yang diberikan kepada siswa secara cuma-cuma, dalam bentuk makanan ringan, susu, buah, maupun makanan berat. Referensi waktu yang digunakan adalah mulai dari ART yang bersangkutan bersekolah di sekolah tersebut sampai pada saat pendataan. 15-14, untuk ART 5 tahun ke atas yang masih bersekolah pada semua jenjang pendidikan. Ditanyakan, pada tahun ajaran sebelumnya, tahun ajaran 2023-2024, apa jenjang pendidikan dari nama? Apabila berkode 19, tidak atau belum sekolah, lanjut ke ART berikutnya atau blok 16. Pertanyaan 15-15 sampai 15-19 hanya ditanyakan untuk responden yang bersekolah selama tahun ajaran 2023-2024 atau 15-14 berkode 1 sampai 18. 15-15 ditanyakan pada tahun ajaran sebelumnya, tahun ajaran 2023-2024, kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa apa saja yang pernah diikuti. Lingkari kode jawaban, pilihan jawaban boleh lebih dari satu. Dianggap pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa jika telah mengikuti kegiatan tersebut minimal 3 bulan selama tahun ajaran 2023-2024. 15-16, ditanyakan, pada tahun ajaran sebelumnya, tahun ajaran 2023-2024, apakah nama pernah menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari sumber-sumber ini? Kode A, Program Indonesia Pintar atau PIP. Kode B, beasiswa dari pemerintah pusat. Kode C, bantuan dari pemerintah daerah. Kode D, beasiswa atau bantuan dari lembaga non-pemerintah. Kode E, lainnya. Kode X, tidak pernah menerima. Lingkari kode jawaban, pilihan jawaban boleh lebih dari satu. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada siswa yang berprestasi. Sedangkan, bantuan pendidikan adalah bantuan dana baik berupa uang atau barang yang diberikan kepada siswa yang bukan karena prestasi. Bantuan pendidikan yang dimaksud pada pertanyaan ini tidak termasuk bantuan operasional sekolah. 15-17A, selama tahun ajaran sebelumnya, tahun ajaran 2023-2024, apakah mendapatkan uang saku ketika bersekolah? Uang saku ini adalah uang yang diberikan orang tua atau wali atau ART lain kepada anak yang dapat digunakan untuk tabungan atau membeli jajanan berupa makanan dan minuman selama berada di sekolah. Khusus yang sudah berpenghasilan atau bekerja sambil sekolah atau kuliah, maka uang saku yang dicatatkan hanya yang untuk kebutuhan selama berada di lingkungan sekolah atau kampus. Apabila berkode 3, lanjut ke pertanyaan 15-18. 15-17B, ditanyakan, berapa rata-rata uang saku per hari ke sekolah? Apabila uang saku diberikan secara bulanan, maka rata-rata uang saku per hari adalah uang saku per bulan dibagi dengan jumlah hari masuk sekolah selama sebulan. Apabila uang saku yang diberikan termasuk uang transportasi, penghitungan rata-rata uang saku adalah jumlah uang saku yang diberikan dikurangi biaya transport pada pertanyaan 15-18. 15-18, selama tahun ajaran sebelumnya, berapa rata-rata biaya transport per hari untuk pulang pergi ke sekolah? Bagi siswa yang pergi dan pulang sekolah menggunakan kendaraan sendiri atau diantar orang tuanya, khusus untuk mengantar sekolah, bukan yang menumpang orang tuanya berangkat kerja, biaya transport harus diperkirakan sesuai dengan biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Rata-rata biaya transportasi bisa nol, jika yang bersangkutan pulang pergi ke sekolah tanpa menggunakan kendaraan, hanya berjalan kaki saja, mendapat tumpangan, termasuk siswa yang berangkat ke sekolah menumpang orang tuanya yang berangkat kerja, atau naik bus sekolah gratis. Siswa yang pergi pulang ke sekolah dengan berjalan kaki dan menggunakan moda transportasi yang berbayar, rata-rata biaya transportasinya harus tetap diisi meskipun jarak yang ditempuh dengan moda transportasi berbayar tersebut lebih pendek daripada jarak yang ditempuh dengan berjalan kaki. 15-19, pada tahun ajaran sebelumnya, berapa biaya pendidikan yang dibayarkan untuk keperluan? A. Uang pendaftaran, termasuk formulir pendaftaran, uang pangkal, uang gedung, daftar ulang, dan lain-lain. B. SPP atau uang kuliah tunggal, UKT. C. Komite sekolah. D. Ekstrakurikuler. E. Baju sekolah dan perlengkapannya,
seperti seragam sekolah atau batik, dasi, ikat pinggang, topi, kerudung, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain. F. Buku pelajaran atau panduan atau diktat. G. Lembar kerja siswa LKS. H. Alat tulis dan perlengkapan lainnya. I. Praktikum atau keterampilan dan bahan penunjangnya. J. Kursus yang diselenggarakan sekolah. K. Evaluasi atau ujian. L. Kunjungan edukatif atau study tour. M. Pendukung pembelajaran, seperti smartphone atau HP, notebook atau laptop, aplikasi, software dan kuota internet. N. Lainnya, seperti uang perpisahan dan biaya wisuda. Jumlahkan semua rincian biaya pendidikan dan isikan pada 15-19O. Biaya pendidikan adalah biaya yang seharusnya dibayar atau dibebankan kepada siswa. Apabila siswa belum membayar atau menunda, tetap harus diisi sebesar nilai yang dibayar siswa lain di kelas atau tingkat atau sekolah yang sama. Jika biaya pendidikan ditanggung oleh bukan anggota rumah tangga, seperti orang tua asuh atau donatur, biaya pendidikan tetap harus diisikan sesuai dengan jumlah biaya yang seharusnya dibayar atau dibebankan kepada siswa. Jika biaya pendidikan diberikan gratis karena program atau kebijakan dari sekolah atau negara, maka tidak perlu diimputasi, tuliskan 0 pada biaya pendidikan yang dimaksud. Jika biaya pembelian buku pelajaran sudah termasuk biaya pembelian LKS, isian untuk masing-masing rincian harus bisa dipisahkan atau dirinci. Jika tidak bisa, maka proporsikan besarnya biaya buku pelajaran dan LKS sebesar 60/40. Pada saat masuk sekolah pertama kali, siswa membeli perlengkapan sekolah 1 set. Jika sulit dipisahkan biayanya maka masukkan biaya yang dikeluarkan ke rincian E, baju sekolah dan perlengkapannya. Jika ada biaya pendidikan yang dibayarkan per bulan atau per semester, tetap dicatat dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun. Terima kasih, selamat belajar dan sukses.